Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi, mahasiswa PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menerangkan tentang Toharoh, sebagaimana pelajaran yang saya sampaikan kepada santri-santri Madrasah Diniyah Al-Hublu Bilali. Pengertian Toharoh. Toharoh di dalam Islam merujuk pada keadaan bersih dari hadas dan najis, yang merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Karena kebersihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam agama Islam. An-naftu minal iman. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis toharoh. Yang pertama adalah toharoh dari hadas. Adalah merupakan keadaan bersih dari hadas kecil berupa buang air besar dan buang air kecil, serta hadas besar, baik itu junub, haid, nifas, dan lainnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-6, disampaikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah. Kemudian, jenis toharoh yang kedua adalah toharoh dari najis. Ialah membersihkan sesuatu yang terkena najis, baik itu badan, pakaian, dan lain sebagainya, yaitu dari benda atau zat yang dianggap kotor dan dapat menghalangi sahnya ibadah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 220, disampaikan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya adalah cara melaksanakan toharoh. Di sini disampaikan ada 3 cara melaksanakan toharoh. Yaitu yang pertama adalah berwudu, yaitu untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan dengan mencuci bagian tubuh tertentu menggunakan air yang suci. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, tidak ada yang diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Kemudian yang kedua adalah ghusl atau mandi, yaitu untuk menghilangkan hadas besar dilakukan dengan membasuhkan air atau meratakan air yang suci ke seluruh bagian tubuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6 di situ juga menyinggung bahwa bagaimana perlunya ghusl setelah berhubungan suami istri atau setelah ia haid. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga cara melaksanakan toharoh adalah dengan tayamum, yaitu sebagai pengganti wudu atau ghusl ketika air tidak tersedia atau di situ tidak adanya air suci, yaitu diganti dengan menggunakan debu yang suci. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-6 disampaikan bahwa jika kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Adalah cara melaksanakan toharoh. Kemudian dilanjutkan di sini, manfaat toharoh. Apa saja manfaat toharoh yang dilaksanakan oleh seorang muslim? Di antaranya di sini diterangkan, pertama adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu toharoh membantu seorang muslim berada dalam keadaan suci terus-menerus.
yang merupakan syarat penting untuk melaksanakan praktik ibadah, sholat, dan dalam keadaan bersih, seseorang lebih fokus dan khusyuk di dalam ia beribadah. Kemudian manfaat toharoh yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik. Bahwa praktik kebersihan yang diajarkan di dalam toharoh seperti wudhu dan mandi dapat membantu menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit. Karena bersihan merupakan bagian dari iman. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan kedisiplinan. Bahwa toharoh dapat meningkatkan kedisiplinan, yaitu melaksanakan toharoh secara rutin, mengajarkan seseorang untuk disiplin dan tanggung jawab di dalam menjaga kebersihan dirinya. Ini menciptakan sebuah kebiasaan yang positif yang dapat berlanjut di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah memberikan rasa tenang dan nyaman kepada seseorang. Dalam keadaan bersih, seseorang merasa lebih nyaman dan tenang, baik secara fisik maupun mental. Toharoh juga membawa ketenangan jiwa bagi seseorang sebelum ia melaksanakan ibadah. Manfaat yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap tindakan untuk menjaga kebersihan dan melakukan toharoh dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan seseorang. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dapat menghindari najis dan hal-hal yang dilarang. Yaitu dengan memahami toharoh, seorang muslim lebih sadar akan hal-hal yang berkaitan dengan najis dan hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Sehingga ia dapat menghindarinya. Ini memperkuat ketakwaan. Bahwa hal tersebut dapat memperkuat ketakwaan seseorang dan kesadaran dirinya di dalam ia berbuat. Di sini dapat disimpulkan bahwa toharoh adalah aspek fundamental di dalam praktik ibadah dalam agama Islam. Memastikan keadaan bersih dari hadas dan najis merupakan syarat hal yang sangat penting agar ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu. Toharoh memiliki banyak manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga aspek kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan melaksanakan toharoh, seorang muslim dapat menjaga hubungan dengan baik. Menjaga hubungannya yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap lingkungan keluarganya dan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.